Tes, halo. Halo, tes, tes, halo. Halo. Hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar operasi aljabar. Ini akan jadi topik yang sangat penting untuk teman-teman yang mungkin ada di akhir SD atau akhir grade 6 atau teman-teman yang sedang ada di grade 7 sampai 9 yang mungkin belum merasa terlalu nyaman dengan operasi aljabar. Satu hal dari matematika yang paling banyak berubah dari SD ke SMP. Ketika teman-teman masuk di kelas 7, biasanya mulai ada huruf dalam matematika. Kita mulai memiliki yang namanya variabel seperti X, Y, Z, dan sebagainya. Bagaimana cara kita mempelajari hal-hal baru ini? Saya berharap dalam seri operasi aljabar, teman-teman bisa terbantu untuk melihat ini dengan lebih mudah dan mulai terbiasa untuk memiliki dasar yang lebih solid, supaya nanti hingga SMA teman-teman bisa mengerjakan ini dengan tidak terlalu bermasalah. Oke, kita mulai untuk mencoba lihat statement yang pertama. Jika kita memiliki sesuatu seperti ini, hal pertama yang perlu dimengerti adalah setiap barang yang memiliki huruf yang berbeda adalah jenis yang berbeda. Itu berarti kita seperti memiliki kucing, anjing, dan juga sapi. Tidak bisa kita menggabungkan sapi dengan anjing. Kita hanya bisa menambahkan sesama sapi atau sesama anjing, dan sebagainya. Jadi kita harus bisa menggrupkan mereka dengan tepat. Huruf-huruf yang kita punya di sini, ini adalah barang yang kita mengerti dengan nama variabel. Variabel adalah huruf-huruf yang kita miliki dalam satu pernyataan aljabar. Lalu barang yang ada di depannya, angka yang ada di depannya, seperti ini, dan juga ini, ya, tanda tambahnya pun termasuk, ini yang kita kenal sebagai koefisien. Dalam kasus ini, 5x memiliki koefisien positif 5. Hanya saja tanda tambahnya tidak ditulis. Sedangkan untuk yang 4y, sebenarnya koefisiennya adalah plus 4y. Jika dalam pernyataan yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan barang yang ada di belakang? Yang di belakang ini yang berdiri sendiri tanpa variabel, kita menyebutnya dengan sebutan konstanta. Ini adalah 3 istilah dasar untuk operasi aljabar. Sekarang kita akan langsung coba melihat contoh soal. Ini adalah contoh soal pertama. Kita melihat mungkin ini terlihat cukup kompleks, ada cukup banyak suku yang ada di sini. Hal pertama yang kita kerjakan dalam ini adalah identifikasi apakah ada term atau suku yang sama. Di kasus ini kita akan langsung coba lihat. Setidaknya kita bisa melihat ini sama dengan yang ini. Saya akan menandakan dengan warna supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas. Lalu yang ini juga sama dengan yang ini. Nah, untuk x kuadrat tidak ada yang sama dengannya. Sekarang apa yang kita akan lakukan berikutnya? Coba teman-teman fokus ke yang biru. Kita punya 3x kuadrat y tambah 4x kuadrat y. Bayangkan ini seperti saya bilang ada 3 sapi ditambahkan dengan 4 sapi. Berarti kita memiliki 7 sapi. Lalu kita juga bisa melihat ada 7xy ditambahkan dengan 3xy. Ini seperti 7 anjing ditambahkan dengan 3 anjing. Berarti kita akan punya 10 anjing. Untuk sisanya kita tinggal menambahkan atau menulis ulang 2xy kuadrat dan juga plus 10. Bagaimana? Prinsipnya mudah bukan? Kita hanya bisa menggabungkan barang-barang yang sama dalam variabelnya. Ini adalah contoh kedua dari penjumlahan aljabar. Jika diberikan dalam kurung, kita perlu membuka kurungnya. Untuk yang sifatnya penjumlahan, membuka kurung itu akan jadi sangat mudah, karena tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Kita akan buka terlebih dahulu. Jika seperti ini,
saat kita membuka kurung, kita perlu memperhatikan tanda ini dan tanda ini saja. Tanda positif dan negatif, jika bertemu seperti ini, plus dikali min akan menjadi min. Lalu kita tinggal menulis ulang apa yang ada di dalam. Nah, jika kita sudah berhasil membuka kurungnya, kita akan mencari lagi barang-barang yang sama, seperti yang kita lakukan di nomor 1. K pangkat 4 misalnya, akan punya kesamaan dengan yang ini. Lalu saya memiliki K kuadrat, yang sama dengan yang ini. Dan 14 dan negatif 8 sama-sama konstanta. Apa yang akan saya kerjakan berikutnya? Saya punya min 4K pangkat 4 dikurangi 3K pangkat 4. Negatif 4 dikurangi 3 akan memberikan saya nilai negatif 7K pangkat 4. Lalu untuk yang berwarna hijau, 3K kuadrat dikurangi 14K kuadrat. Itu seperti 3 sapi dikurangi 14 sapi, saya akan memiliki min 11K kuadrat. Dan yang terakhir tentu saja yang berwarna biru. 14 dikurangi 8 akan memberikan saya plus 6. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Untuk nomor berikutnya, kita akan melihat suatu bentuk yang berbeda, yaitu jika ada pengurangan di depan kurung seperti ini. Bagian depan akan kita tulis ulang seperti biasa. Tapi sekarang, saat kita membuka kurung, kita perlu agak lebih berhati-hati. Yang kita perlu perhatikan adalah tanda min akan mengubah semuanya. Misalnya, saat saya mau membuka untuk 6n pangkat 4, min yang ditemukan dengan min akan memberikan saya plus 6n pangkat 4. Lalu min dengan plus di sini, min dikali plus memberikan kita min. Lalu, min dengan min lagi yang ada di sini akan memberikan saya plus. Seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan dengan pengurangan adalah tanda jika ada kurung. Min dikali min akan memberikan kita plus, min dikali plus akan memberikan kita min. Setelah kurungnya terbuka, kita bisa melakukan langkah yang tadi sudah kita kerjakan. Misalnya di kasus ini, n pangkat 5 ada di sini dan juga di sini. Lalu n pangkat 4 ada di sini dan juga di sini. Untuk 3 dan min 3n tidak ada lagi temannya yang bisa kita gabungkan. Sekarang kita akan mulai untuk menggabungkan yang n pangkat 5. Min 6n pangkat 5 ditambahkan 8n pangkat 5 akan memberikan kita min 6 tambah 8, 2n pangkat 5. Lalu min 8n pangkat 4 ditambah 6n pangkat 4 akan memberikan kita min 8 ditambah 6, min 2n pangkat 4. Lalu untuk barang yang tidak ada pasangannya tinggal kita tulis ulang, yaitu min 3n plus 3. Jika teman-teman melihat dari nomor 2 dan juga nomor 3, ada satu kecenderungan yang biasa dilakukan dalam operasi aljabar, yaitu untuk jenis variabel yang sama, biasanya pangkat tertinggi diletakkan sebagai suku pertama, lalu pangkatnya akan diurutkan dari yang paling tinggi ke paling rendah, hingga konstanta ada di paling belakang. Tidak ada cara yang salah untuk mengurutkan ini, namun ini adalah hal yang lazim dilakukan dalam operasi aljabar. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4, di mana kita akan belajar prinsip perkalian aljabar. Untuk perkalian aljabar, teman-teman perlu melihat terlebih dahulu apakah ada huruf yang sama. Dalam kasus ini, kita akan melakukan perkaliannya seperti berikut. 3x dikalikan x plus 2y, yang di depan adalah satu buah suku saja, 3x. Sedangkan yang di belakang ada x plus 2y, ini berarti ada dua buah suku. 3x ini akan dikalikan ke masing-masing suku. Yang pertama, 3x dikalikan dengan x akan memberikan kita 3x pangkat 2.
pangkatnya akan bertambah sebesar 1 atau tergantung pangkat berapa yang dikalikan. Ini akan dibahas lebih dalam topik eksponen atau pangkat. Oke, lalu yang bagian berikutnya, 3x ini pun akan dikalikan dengan plus 2y. Karena x dan y bukan huruf yang sama, dia tidak akan mengubah ke pangkatnya. Sebaliknya, dia akan bertambah menjadi ekornya. 3 dikalikan 2 akan memberikan kita nilai 6. X dikalikan Y akan menjadi XY. Ini adalah jawaban dari nomor 4. Prinsip dasar yang mungkin bisa dipakai untuk ini adalah pemahaman jika variabelnya sama, misalnya saya punya X dikalikan dengan X, saya akan mendapatkan X kuadrat. Bagaimana dengan X kuadrat dikalikan dengan X pangkat 3? Saya akan mendapatkan X pangkat 2 tambah 3. Untuk kasus yang di atas, sebetulnya X itu adalah X pangkat 1. Hanya saja pangkat 1 jarang ditulis seperti ini. Tapi jika memahami ini adalah X pangkat 1, teman-teman juga bisa mengerti bahwa ini adalah 1 tambah 1. Prinsip yang sama seperti di X kuadrat dikalikan X pangkat 3. Lalu, jika saya punya X dikali Y dikali Z misalnya, ini tidak akan membuat pangkat mereka berubah. Mereka hanya menjadi X, Y, Z. Seperti itu. Dan biasanya ini akan diurutkan sesuai dengan abjadnya. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Jangan lupa untuk memperhatikan tanda juga saat melakukan perkalian ini. Sama seperti prinsip dalam pengurangan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 5. Bagaimana jika masing-masing ada 2 suku? Prinsipnya sangat mudah, yaitu kita pastikan setiap suku harus bertemu dengan suku yang lainnya. Yang pertama-tama perlu kita mengerti untuk identifikasi adalah suku pertama adalah X. Suku kedua adalah negatif 7. Suku berikutnya ketiga adalah 3X dan berikutnya lagi adalah plus 2. Ini perlu dimengerti supaya teman-teman aware bahwa tanda tambah dan tanda min yang ada di sini adalah milik dari 7 dan juga 2. Sekarang kita akan kerjakan. Yang pertama-tama, X dikalikan dengan 3X akan memberikan kita 3X kuadrat. Lalu X dikalikan dengan plus 2 akan memberikan kita plus 2X. Lalu min 7 dikalikan 3X akan memberikan kita min 21X. Lalu, min 7 dikalikan 2 adalah min 14. Setelah kita melakukan perkalian seperti ini, coba dicek juga apakah ada barang yang sama yang bisa kita rapikan atau gabungkan. Di kasus ini, teman-teman bisa melihat bahwa yang biru dan yang hijau sebenarnya adalah sama. Maka kita bisa gabungkan mereka menjadi 2 dikurang 21 akan menjadi min 19X. Lalu kita tinggal menulis sisanya yang lain. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Dalam mengerjakan ini, perhatikan tanda-tanda yang ada, perhatikan suku apa saja yang ada, supaya teman-teman tidak tertukar tentang apa yang perlu digabung dan bagaimana menggabungkannya. Soal berikutnya masih sangat mirip dengan soal nomor 5. Dan kita akan mencoba mengerjakannya lagi karena menurut saya ini adalah bagian yang perlu beberapa kali hingga bisa terbiasa. Yang pertama-tama kita akan mengalihkan X dengan min 2X. Dari sini kita akan mendapatkan min 2X kuadrat. Jangan lupa untuk fokus bahwa suku-sukunya terpisah seperti yang saya bagi seperti gambar saat ini. Berikutnya, saya mengalihkan X dengan plus 1 dan saya akan mendapatkan plus X. Lalu saya punya plus 9 dikali dengan min 2X. Ini memberikan saya min 18X. Dan yang terakhir, saya punya plus 9 dikalikan dengan plus 1 yang ada di belakang. Ini akan memberikan saya nilai plus 9. Sekarang, sama seperti di nomor sebelumnya, jika teman-teman lihat, yang ini dan yang ini bisa digabungkan. Maka ini akan memberikan saya plus 1 dikurang 18 adalah min 17.
X. Lalu saya tinggal melengkapi dengan barang-barang yang lain yang belum saya tuliskan kembali. Dan jika teman-teman aware, angka 1 tidak pernah kita tulis ketika ia menjadi koefisien. Jadi jika saya melihat plus X seperti yang ada pada gambar di sini, misalnya seperti pada ini sebenarnya adalah plus 1X. Hanya saja, sebagai koefisien, 1 tidak lagi ditulis. Jadi jika teman-teman melihat huruf yang berdiri sendiri, itu berarti koefisiennya adalah 1. Saya harap ini bisa membantu untuk langkah awal operasi aljabar teman-teman selama SMP ataupun SMA. Semoga videonya membantu. Silakan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.